Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Ramadan dari kelas 11 TB 1. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan dan peralatan pastry. Yang pertama ada bahan-bahan pastry, yaitu terdiri dari tepung, garam, telur, gula, lemak, susu, baking powder, coklat, yeast, krim, dan bahan penunjang lainnya. Yang pertama ada tepung. Kadar protein tepung diklasifikasikan berdasarkan 3, diantaranya yaitu yang pertama ada hard flour. Tingginya kadar protein menjadikan sifatnya mudah dicampur, difermentasikan, daya serap airnya tinggi, elastis, dan mudah digiling. Karakteristik ini menjadikan tepung terigu hard flour sangat cocok untuk bahan baku mie, roti, dan pasta karena sifatnya elastis dan mudah difermentasikan. Yang kedua ada medium flour atau tepung terigu berprotein sedang. Sebagian orang menyebutnya dengan all-purpose flour atau tepung serbaguna. Tepung ini cocok untuk membuat adonan fermentasi dengan tingkat pengembangan sedang seperti donat, bakpao, waffle, panada, aneka cake, dan muffin. Yang ketiga ada soft flour. Sifatnya memiliki daya serap air yang rendah sehingga akan menghasilkan adonan yang sukar diuleni, tidak elastis, lengket, dan daya pengembangannya rendah serta penggunaan ragi yang banyak. Cocok untuk membuat kue kering, cookies, dan kue-kue lainnya. Selanjutnya ada garam. Fungsi garam dalam pastry sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguatkan adonan. Yang kedua, garam membantu mengatur kegiatan ragi dalam adonan sedang difermentasi. Yang ketiga, menahan kelembapan cake. Yang keempat, garam juga berfungsi sebagai pengatur rasa juga harum. Yang kelima, memperlambat pertumbuhan jamur pada roti. Untuk macam-macam garam ada di gambar di atas. Ada telur. Kegunaan telur di dalam pembuatan pastry diantaranya yaitu yang pertama, menambah nilai gizi pada makanan. Yang kedua, menambah keharuman, memperbaiki komposisi dari kue tersebut, serta kualitasnya pada waktu dimasak. Yang ketiga, membantu menghasilkan warna yang menarik, baik di bagian dalam ataupun kulit luar. Yang keempat, bertindak sebagai bahan pengikat terhadap bermacam-macam bahan, misalnya custard. Yang kelima, membantu pengembangan terutama yang menggunakan putih telur. Selanjutnya ada gula. Macam-macam gula yaitu yang pertama ada brown sugar, yaitu gula yang diproses pembuatannya belum selesai. Biasanya digunakan untuk kue kering atau fruit cake tradisional Inggris. Yang selanjutnya ada white sugar. Gula ini termasuk gula jenis yang baik. Dapat digunakan untuk membuat berbagai macam cake dari pastry sebelum dibakar. Yang ketiga ada icing sugar. Dalam bentuk yang lain, icing sugar dapat dipergunakan untuk membuat water icing, glaze untuk frosting atau ditaburkan pada cake sesudah di oven. Yang selanjutnya ada golden syrup. Gula jenis ini terbentuk cairan atau sirup. Warnanya coklat kekuning-kuningan yang diperoleh dari penyulingan gula. Yang selanjutnya ada lemak. Fungsi lemak dalam produk pastry yaitu 1. Sebagai bahan pewangi. Kedua, melembabkan adonan. Ketiga, menghambat pembusukan. Yang keempat, meningkatkan nilai gizi. Yang kelima, mempertinggi rasa. Yang keenam, meningkatkan nilai gizi. Yang ketujuh, mempertinggi rasa. Selanjutnya ada susu. Jenis-jenis susu yaitu ada whole milk, susu pastry, susu skim, susu UHT, susu kental manis, dan susu bubuk. Untuk gambarnya ya, seperti yang tertera di atas.
Selanjutnya ada baking powder. Suatu syarat yang sangat penting bahwa jumlah tepung pembiangan yang diperlukan harus benar-benar ditimbang dengan tepat. Bila jumlah tepung pembiangan melebihi batas, setelah mengembang di dalam oven, kuenya akan bantet atau mengerut. Remah kue warnanya akan gelap dan rasanya akan lain atau asin. Bila tepung pembiang terlalu sedikit, kue tidak dapat sepenuhnya sehingga akan menghasilkan susunan yang padat dan berat yang baik volume maupun rasanya berkurang. Selanjutnya ada coklat. Jenis-jenis coklat yaitu ada konvetur, kompon, coklat bubuk, dark coklat, milk coklat, white coklat, coating coklat. Untuk gambarnya seperti yang ada di atas. Yang selanjutnya ada yeast. Evening engine atau pengembang adonan, Kage mengkonsumsi gula dan mengubahnya menjadi gas karbon dioksida, sehingga adonan mengembang. Memproses gluten atau protein pada tepung, sehingga dapat membentuk jaringan yang dapat menahan gas tersebut. Menghasilkan flavor, yaitu aroma dan rasa, pada roti karena selama fermentasi ragi juga menghasilkan sejenis etanol yang menghasilkan aroma khusus. Yang selanjutnya ada krim. Ada 3 macam bentuk krim. Yang pertama ada fresh cream, yaitu setelah susu dipisahkan, bagian yang tertinggal hanya akan terapung. Yang kedua ada artificial cream, dibuat dari minyak palma. Krim ini mempunyai flavor, berwarna, dan berbau seperti fresh cream, tetapi nilai gizinya lebih rendah. Yang ketiga ada whipped cream, yaitu yang dapat dibeli di supermarket. Sebelum dipergunakan harus dikocok lebih dulu agar bercampur dan ada tekanan dari dalam, karena umumnya disimpan dalam tabung kecil atau kanister. Yang selanjutnya ada bahan penunjang lainnya. Beberapa bahan penunjang lainnya seperti yaitu rempah-rempah yang berfungsi sebagai penambah aroma pada produk olahan pastry. Rempah yang biasa digunakan yaitu kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Yang kedua ada buah. Ada berbagai buah yang biasa digunakan, yaitu seperti kurun, sultana, raisin, dan kurma. Yang ketiga ada kacang-kacangan. Dalam olahan pastry juga digunakan kacang-kacangan seperti almond, walnut, pistachio, kacang tanah, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan pastry. Di pastry ada banyak peralatan, di antaranya balon whisk, yaitu pengocok telur manual yang terbuat dari stainless steel. Yang selanjutnya ada bread knife, yaitu pisau berbentuk gerigi untuk mengiris roti. Yang selanjutnya ada cake knife, yaitu pisau untuk memotong atau mengiris cake. Selanjutnya ada lemon squeezer, yaitu alat yang digunakan untuk memeras lemon. Selanjutnya ada grater, yaitu alat yang untuk memarut, biasa digunakan untuk memarut cheese atau coklat. Untuk gambarnya ada di atas ini. Selanjutnya ada mold, yaitu cetakan roti atau kue. Berikutnya ada spatula, yaitu alat untuk meratakan atau menghaluskan adonan. Selanjutnya ada scraper, yaitu alat yang digunakan untuk mengeruk adonan yang lengket di meja atau di mixer. Selanjutnya ada dough cutter, yaitu alat untuk memotong adonan roti. Selanjutnya ada whisking bowl, yaitu mangkuk yang dipergunakan untuk mengocok adonan. Biasanya terbuat dari stainless steel atau kaca agar mudah dicuci dan dipanaskan. Alat selanjutnya yaitu ada rolling pin, yaitu rolling dari kayu untuk menipiskan adonan. Selanjutnya ada pastry cutter, yaitu pemotong adonan yang berbentuk pisau beroda. Berikutnya ada Danish pastry cutter, serupa dengan pastry cutter, tetapi jumlah banyak
sehingga dapat digunakan untuk memotong adonan dalam jumlah banyak sekaligus. Dapat dilebarkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada croissant cutter, yaitu pisau yang digunakan untuk memotong adonan croissant. Selanjutnya ada pastry bag, yaitu plastik atau kain yang berbentuk segitiga. Untuk gambarnya ada di atas ini. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.